Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Asep Maulana dari kelas MN18R, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan, Prodi Manajemen semester 5, akan menjelaskan tentang tugas studi kelayakan bisnis kuliner keripik tempe. Ya, masuk materi yang pertama, yaitu tentang identitas perusahaan. Jadi nama perusahaannya yaitu Kearifan Lokal Sejahtera, jenis usahanya kuliner, dan kegiatan usahanya memproduksi dan menjual keripik tempe. Beralamatkan di Bumi Karawang Baru, Blok A5 nomor 10, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Dan di sini ada nomor teleponnya sudah tercantum. Dan di bawahnya ada surat legalitasnya. Yang pertama itu ada izin usaha, yang kedua izin lokasi, yang ketiga izin perusahaan, dan yang keempat NPWP perusahaan. Ya, selanjutnya tentang pasar sasaran perusahaan Kearifan Lokal Sejahtera. Jadi target pasar yang akan dibidik perusahaan Kearifan Lokal Sejahtera itu sesuai dengan jenis produknya, yaitu camilan. Maka CP Kearifan Lokal Sejahtera akan menargetkan produk keripik tempe ini kepada anak-anak, remaja, dan dewasa. Karena produk yang dibuat adalah makanan, CP Kearifan Lokal Sejahtera akan menyamaratakan penjualan kepada konsumen tanpa melihat sifat mereka, umur, dan karakter konsumen. Dan selanjutnya ada pesaing. Dalam dunia bisnis, adanya pesaing bukan lagi menjadi hal yang harus dihindari lagi. Karena keberadaan pesaing justru menimbulkan motivasi tersendiri bagi penjalan bisnis tersebut untuk mengembangkan usahanya agar tidak kalah dengan para pesaingnya. Oleh karena itu, CP Kearifan Lokal Sejahtera terus melakukan inovasi baru dan mengincarkan pemasaran agar menjaga kualitas produk yang dimiliki supaya mampu terus bersaing di pasaran. Di sini juga ada segmentasi pasar CP Kearifan Lokal Sejahtera. Yang pertama, segi geografi. Target konsumen yang diraih adalah masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan Karawang, khususnya Teluk Jambe Timur. Terus dari segi demografi, produk keripik tempe ini dapat dibeli oleh semua gender dan bisa dinikmati oleh anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua. Dan segi psikologis, CP Kearifan Lokal Sejahtera membuat produk yang bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Dan yang terakhir, segi perilaku, sesuai dengan perilaku masyarakat yang akan terus berubah mengikuti zaman. CP Kearifan Lokal Sejahtera akan terus melakukan inovasi-inovasi produk serta menciptakan rasa baru yang belum ada untuk memenuhi keinginan konsumen yang akan terus berubah-ubah. Nah, di sini ada cakupan produksi. Jadi produksi ada pemotongan tempe, pemberian adonan, penggorengan, ada penirisan penggorengan, terus pemberian bumbu, pengemasan, pengecekan. Dan semua jumlahnya itu ada 240 menit. Dan itu menghasilkan 126 pieces keripik tempe. Nah, di sini juga ada jam kerja. Jadi jam kerjanya itu 8 jam per hari serta 1 jam istirahat. Jadi totalnya yaitu 9 jam. Terus jumlah produk si keripik tempe per hari sebanyak 252 pieces. Dan dalam sebulan terdapat 25 hari. Maka jumlah produksi per bulannya adalah 6.552 pieces. Maka penjualan bersih yang didapat per bulannya sebesar 144.144.000. Dan di sini juga ada diagram alur aktivitas produksi keripik tempe. Yang pertama ada pemotongan, berlanjut ke pemberian adonan, terus di penggorengan keripik. Setelah digoreng, keripik ditiriskan, terus dikasih bumbu. Setelah itu masuk ke pengemasan. Setelah pengemasan dilakukan pengecekan. Setelah selesai pengecekan dan tidak ada yang reject, maka langsung di packing ke kardus. Setelah itu dikirimkan.
Nah, di sini ada bahan-bahan produksi. Yang pertama ada tempe kedelai berkualitas, terus ada tepung beras, rempah-rempah, garam, penyedap rasa, dan minyak goreng. Terus di sini juga ada jumlah karyawan yang bekerjanya. Di bagian produksi ada 10 orang, di bagian keuangan ada 2 orang, di bagian pemasaran ada 17 orang, di bagian pengemasan ada 17 orang, terus pengecekan ada 5 orang, di gudang ada 4 orang, dan kepala unit ada 6 orang. Dan di sini juga ada tata letak perusahaan Kearifan Lokal Sejahtera. Itu yang pertama itu ada kios. Ya, selain kios, perusahaan CP Kearifan Lokal Sejahtera juga menitipkan ke toko-toko atau warung-warung kecil. Terus di situ juga ada warehouse, tempat bahan baku, terus ada tempat pemotongan, ada tempat pencampuran bumbu, ada tempat penggorengan, pengupasan, terus ada gudang dan lataran. Dan di sini kebutuhan modal, jadi variable cost yang dibutuhkan yaitu sebesar 36.268.000. Terus ada fixed cost, totalnya yaitu 67.600.000. Terus ada aset tetap, totalnya 25.800.000. Jadi keseluruhannya ada 129.668.000. Dan yang terakhir ini adalah laporan laba ruginya. Jadi penjualan bersih CP Kearifan Lokal Sejahtera yaitu tadi sebesar 144.144.000. Terus harga pokok penjualannya yaitu 35.268.000. Dan laba kotornya sebesar 108.876.000. Terus di sini ada biaya usaha. Biaya penjualannya itu 45.100.000 dan biaya administrasinya 20 juta. Total biaya keseluruhannya 65.100.000. Dan di sini juga ada laba sebelum pajak yaitu 43.776.000. Terus pajak penghasilannya 10%. Jadi sebesar 4.377.600.000 rupiah. Jadi laba bersihnya adalah 39.398.400 rupiah. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.